Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 51 Bimbingan dan Konseling kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang unsur-unsur dalam kegiatan bimbingan kelompok. Sebelum mempresentasikan materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok yang terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri, Muhammad Firman, yang kedua Selananda Ayuni, yang ketiga Waipa, yang keempat Rizalul Kamal Nugraha. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan langsung memulai presentasi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri dan dilanjutkan oleh Mas Rizalul Kamal Nugraha. Selanjutnya akan pemateri ketiga yaitu Selananda Ayuni, dan yang terakhir yaitu oleh Waipa. Terima kasih. Silakan untuk teman-teman yang lain, harap menyimak materi yang dipresentasikan. Baik, pada poin A, pemimpin kelompok dalam bimbingan kelompok. 1. Keterampilan dan sikap serta peranan pimpinan kelompok ada 3, yaitu 1. Keterampilan dan sikap pemimpin kelompok. Guru BK atau konselor harus menguasai dan mengembangkan kemampuan atau keterampilan dan sikap yang memadai untuk terselenggaranya proses kegiatan kelompok secara efektif. Keterampilan dan sikap meliputi 1. Kehendak dan usaha untuk mengenal dan mempelajari dinamika kelompok, fungsi-fungsi pemimpin kelompok, dan saling hubungan antar orang di dalam satu kelompok. 2. Kesediaan menerima orang lain. 3. Kehendak untuk dapat didekati dan membantu tumbuhnya saling hubungan antar anggota. 4. Menerima berbagai pandangan sikap yang berbeda. 5. Pemusatan perhatian terhadap sekaligus suasana, perasaan, dan sikap seluruh anggota kelompok dan pemimpin kelompok sendiri. Nah, yang berikutnya itu peranan pemimpin kelompok. Peran pemimpin kelompok dalam bimbingan kelompok. 1. Pemimpin kelompok dapat memberikan bantuan, pengarahan, ataupun campur tangan langsung terhadap kegiatan kelompok. 2. Pemimpin kelompok memusatkan perhatian pada suasana yang sedang berkembang dalam kelompok. 3. Jika kelompok kurang menjurus ke arah yang dimaksudkan, maka pemimpin kelompok perlu memberikan arah yang dimaksud itu. 4. Kelompok memberikan umpan balik atau tanggapan tentang berbagai hal yang terjadi dalam kelompok. 5. Mampu mengatur lalu lintas kegiatan kelompok, pemegang aturan permainan atau menjadi wasit, pendamai, dan pendorong kerjasama serta suasana kebersamaan, serta menjadi penjaga agar yang terjadi dalam kelompok itu tidak merusak atau menyakiti anggota lain. 6. Sifat kerahasiaan dari kegiatan kelompok dengan segenap isi dan kejadian-kejadian yang timbul di dalamnya juga menjadi tanggung jawab pemimpin kelompok. Dan yang berikutnya yaitu tuntutan terhadap pemimpin kelompok. Tuntutan terhadap pemimpin kelompok. 1. Pemimpin kelompok harus terus-menerus mengikuti perkembangan kelompok dan mengetahui secara tepat tingkat kesiapan anggota-anggota kelompok. 2. Pemimpin kelompok berkewajiban mendengarkan secara aktif apa yang diutarakan oleh anggota kelompok dan menangkap dengan baik bagaimana anggota itu memandang dirinya sendiri. Masalah yang timbul hendaknya ditangkap baik oleh pemimpin kelompok. 3. Pemimpin kelompok harus mengetahui semua yang terjadi dalam kelompok. 4. Pemimpin kelompok dituntut untuk pandai memperhatikan setiap tingkah laku yang ditampilkan oleh setiap anggota kelompok dan memperhatikan keikutsertaan anggota-anggota kelompok dalam memecahkan masalah yang timbul. Dapat diringkas, tuntutan terhadap pemimpin kelompok ialah kesanggupan merangsang diawalinya kegiatan-kegiatan kelompok, membantu terselenggaranya kegiatan kelompok secara baik, dan menilai proses dinamika kelompok itu sendiri.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peran anggota kelompok dalam bimbingan kelompok. Menurut Prayitno, dalam kelompok itu perlu terselenggaranya dinamika kelompok yang benar-benar hidup, mengarah kepada tujuan yang ingin dicapai, dan memberikan manfaat bagi setiap anggota kelompok. Untuk itu, peran anggota kelompok sangat menentukan jalannya kegiatan bimbingan kelompok tersebut. Berikut penjelasan tentang peran anggota kelompok dalam bimbingan kelompok. Yang pertama, ada membantu terbinanya suasana keakraban antar anggota kelompok. Nah, jadi di sini sesama anggota kelompok hendaknya saling kenal terlebih dahulu untuk menciptakan suasana keakraban. Tidak akan akrab jika tidak saling kenal. Nah, perkenalan ini dipimpin oleh pemimpin kelompok atau konselor. Kemudian yang kedua, mencurahkan segenap perasaan dalam melibatkan diri dalam kegiatan kelompok. Anggota kelompok juga harus bisa memposisikan dirinya pada saat bimbingan kelompok berlangsung. Dengan cara dia mampu mencurahkan segenap perasaan yang ada ketika terhadap kegiatan bimbingan kelompok ini. Kemudian yang ketiga, ada berusaha agar apa yang dilakukannya itu membantu tercapainya tujuan bersama. Maksudnya adalah anggota kelompok juga harus paham mengenai tujuan dari bimbingan dari ke, nah, anggota kelompok juga harus paham mengenai tujuan dari kegiatan bimbingan kelompok ini. Kemudian memahami tentang apa yang sudah dijelaskan oleh pemimpin kelompok. Agar apa? Agar tercapai tujuan yang diharapkan oleh setiap anggota kelompok. Oleh semua unsur dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Kemudian, yang keempat, membantu tersusunnya aturan kelompok dan mematuhinya dengan baik. Nah, anggota kelompok harus bisa bekerja sama untuk menerapkan peraturan yang akan disepakati. Contoh, peraturan jika ingin bertanya, yang pertama harus mengacungkan tangan terlebih dahulu, kemudian menyebutkan nama, barulah eh, barulah di situ mengemukakan pertanyaan yang ingin ditanyakan, yang ingin disampaikan. Nah, kemudian yang selanjutnya, poin kelima, ada benar-benar berusaha untuk secara aktif ikut serta dalam seluruh kegiatan kelompok. Jadi anggota kelompok itu harus fokus. Selain fokus, juga harus aktif dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok ini. Kemudian yang selanjutnya yang keenam, mampu berkomunikasi secara terbuka. Mampu berkomunikasi secara terbuka maksudnya yaitu anggota kelompok diharapkan mampu mengemukakan pendapatnya sesuai dengan pemahamannya atau juga mampu mencurahkan pendapatnya, mencurahkan perasaannya sesuai dengan apa yang dirasakannya. Kemudian yang ketujuh, berusaha membantu anggota kelompok lain. Nah, jika misal ada salah satu anggota kelompok yang belum memahami tentang apa yang dijelaskan oleh pemimpin kelompok. Nah, sesama anggota kelompok hendaknya itu saling membantu anggota kelompok agar materi yang disampaikan oleh pemimpin kelompok itu dapat dipahami oleh setiap anggota kelompoknya. Kemudian yang kedelapan, memberikan kesempatan kepada anggota lain untuk menjalankan peranannya. Nah, jadi anggota kelompok itu harus bisa membagi tugas dalam artian tidak saling mendominasi itu. Juga memberikan kesempatan kepada orang lain atau kepada anggota lain gitu. Agar anggota lain juga dapat menjalankan peranannya masing-masing. Nah, yang terakhir yang kesembilan, menyadari pentingnya kegiatan kelompok itu. Anggota kelompok juga harus benar-benar mengetahui manfaat dari kegiatan bimbingan kelompok ini agar nantinya bisa diterapkan dalam kehidupannya. Nah, itu tadi penjelasan tentang peran anggota kelompok dalam bimbingan kelompok. Dalam dinamika kelompok, semua anggota kelompok diharapkan dapat melaksanakan semua peranan yang di atas yang tadi sudah dijelaskan. Itu. Namun, dapat dimengerti bahwa anggota tersebut umumnya tidak serta-merta sejak awal dimulai pertemuan sudah mampu berperan seperti itu. Disinilah letak pentingnya pemimpin kelompok dalam mempersiapkan anggota kelompok. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kemudian penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Sheila. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga yaitu tentang jenis-jenis kelompok dalam bimbingan kelompok. Nah, jenis-jenis kelompok dibedakan atas beberapa klarifikasi dan cara mengklarifikasikan yang umum dipakai itu ada dua tipe.
Yang pertama yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder, kelompok sosial dan kelompok psikologikal, kelompok terorganisasikan dan kelompok tidak terorganisasikan, dan yang terakhir kelompok formal dan kelompok non-formal. Nah, mengenai sistematika klarifikasi kelompok yang sudah saya sebutkan di atas, terdapat banyak variasi di antara para penulis yang ahli dan kerap tidak jelas atas dasar apa mereka mengklarifikasikan tertentu seperti yang di atas. Nah, banyak sistematika bersifat dikotomis yang dikemukakan dalam buku James Swarter, yaitu yang pertama kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok sekunder dicirikan oleh konteks akrab yang kontinu seperti dalam keluarga dan dasar minat yang dikejar bersama seperti satuan kelas di sekolah dan kelompok pencipta alam dalam kegiatan mahasiswa di kampus. Kelompok atau grup yang ada dibentuk untuk kepentingan kegiatan bimbingan bersifat sekunder baik dalam kelompok besar maupun kelompok kecil. Nah, dalam kelompok sekunder ini mereka itu mempunyai dasar minat yang harus dikejar bersama atau disebut dengan tujuan yang sama. Nah, dalam kelompok primer diwarnai dengan hubungan pribadi secara akrab dan kerjasama secara terus-menerus. Keluarga merupakan contoh kelompok primer yang sangat-sangat kompak. Nah, contoh lain dari kelompok primer yang lainnya adalah kesatuan anak-anak sepermainan, kesatuan kelompok remaja, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kelompok sosiogrup dan psikogrup. Dalam kelompok pertama, tekanannya terletak pada hal yang harus dikerjakan bersama. Dalam tekanan kedua, tekanannya terletak pada hubungan antar pribadi. Nah, jadi tekanan pertama itu harus dikerjakan bersama dan tekanan kedua itu terletak pada hubungan antar pribadi. Tetapi tekanan antara keduanya itu dapat bergeser sehingga suatu psikogrup dapat menjadi suatu sosiogrup ataupun sebaliknya. Bahkan dalam kelompok yang sama, tekanannya kadang-kadang diberikan pada tugas yang dikerjakan dan dalam lain waktu unsur kebersamaan itu lebih diutamakan. Dalam kelompok atau grup yang dibentuk untuk kepentingan kegiatan bimbingan, pembedaan antara kedua kelompok tersebut tidak begitu tajam karena selain mengusahakan sesuatu bersama, pembinaan hubungan antar pribadi juga harus diperhatikan. Nah, yang ketiga ada kelompok yang terorganisasi dan kelompok yang tidak terorganisasi. Dalam kelompok yang terorganisasi terdapat diferensi antara peran-peran yang dipegang oleh anggota atau peserta kelompok sehingga terdapat suatu struktur. Misalnya yaitu salah seorang berperan sebagai pemimpin atau ketua dalam kelompok. Nah, struktur tersebut dapat bersifat sangat formal dan kompleks. Selain itu, struktur tersebut dapat pula bersifat informal dan agak sederhana. Ciri utama kelompok organisasi adalah pemimpin yang condong mengatur anggotanya, memberikan kemudahan untuk anggotanya, dan mengawasi menjalankan peran-peran masing-masing anggota tersebut. Nah, dalam kelompok organisasi itu kan tadi sudah saya sebutkan pemimpinnya itu condong mengatur anggota kelompoknya. Nah, ini dalam kelompok yang tidak terorganisasi, setiap anggota bergerak lepas. Bukan hanya ketua tetapi semua anggotanya itu bergerak lepas dalam kelompok yang tidak terorganisasi. Kelompok tidak terorganisasi secara ketat tidak dapat dikatakan tidak ada fleksibilitas karena setiap anggota dituntut melakukan peran yang telah diterapkan. Oleh karena itu, kelompok tidak terorganisasi terdapat fleksibilitas yang benar. Keterkaitan tersebut tidak ditetapkan melainkan ditumbuhkan sendiri oleh para anggota yang pada dasarnya bebas. Pada kelompok tidak terorganisasi, peran pemimpin tidak menonjol seperti dalam kelompok yang terorganisasi. Peran pemimpin di sini justru ditentukan oleh selera dari setiap anggotanya itu sendiri.
Yang keempat yaitu ada kelompok in group dan out group, kelompok di dalam dan kelompok di luar. Dalam kelompok yang pertama, para anggota merasa terikat dan menunjukkan loyalitas satu sama lain. Anggota out group adalah mereka yang bukan kelompok tertentu. Di antara mereka terdapat loyalitas, simpati, dan keterkaitan, bahkan mungkin terdapat rasa antipati dan rasa benci. Kelompok yang dibentuk untuk kepentingan kegiatan bimbingan tidak mengikuti pola pembedaan tersebut karena kelompok atau gabungan tersebut tidak boleh menghasilkan perbedaan tajam karena ada istilah kita-kita ini dan yang lain yang jauh dari kita. Nah, kelompok yang kelima yaitu kelompok yang keanggotaannya besar atas dasar sukarela dan kelompok yang keanggotaannya diwajibkan. Terdapat kelompok yang dibentuk atas dasar sukarela, misalnya kelompok konseling. Selain itu, terdapat pula kelompok yang dibentuk atas dasar kewajiban sebagai siswa yang bersekolah di institut pendidikan tertentu. Misalnya, satuan kelas pada waktu tertentu menerima bimbingan karir agar para siswa bersedia melibatkan diri dalam kegiatan bimbingan demi kepentingan mereka sendiri, sehingga tidak dirasakan adanya beban kewajiban. Keanggotaan kelompok dapat bersifat tidak sukarela atau sukarela. Dalam kelompok seperti ini, semua orang yang menduduki jabatan dan status yang dimaksud mau tidak mau menjadi anggota dari kelompok tersebut. Kelompok yang keanggotaannya bersifat sukarela biasanya lebih bebas dan peranan anggota lebih besar dalam menentukan gerakan dan kegiatan kelompok tersebut. Yang terakhir ada kelompok tertutup dan kelompok terbuka. Kelompok terbuka terdiri atas mereka yang mengikuti kegiatan kelompok sejak permulaan dan tidak menerima anggota baru sampai kegiatan kelompok itu berhenti. Kelompok terbuka memungkinkan adanya orang keluar dan orang lain yang masuk selama kegiatan kelompok berlangsung. Kelompok atau grup kecil yang dibentuk dengan tujuan khusus cenderung bersifat tertutup seperti kelompok konseling, sedangkan kelompok atau grup yang lebih besar bersifat terbuka seperti satuan kelas jika ada murid atau siswa barunya yang masuk. Dalam hal ini, semua badan yang mampu membantu individu mewujudkan kepentingan orang yang bersangkutan. Selain itu, kelompok dianggap menjadi orang tersebut tumbuh dan mengembangkan dirinya. Kelompok yang baik itu adalah kelompok yang diwarnai oleh semangat yang tinggi, kerjasama yang lancar dan mantap, serta adanya saling mempercayai antara anggota-anggotanya. Kelompok yang baik akan mewujudkan apabila para anggotanya saling bersikap sebagai kawan dalam arti yang sebenarnya, mengerti dan menerima secara positif tujuan bersama, serta merasa sangat setia kepada kelompok dengan mau bekerja sama atau bahkan berkorban untuk kelompoknya itu sendiri. Kelompok yang baik juga ditumbuhkan oleh anggota-anggotanya. Akan tetapi, kelompok yang baik juga dapat membentuk anggota-anggotanya menjadi anggota kelompok yang baik. Apabila anggota kelompok merasa bahwa kelompok yang baik, keadaan seperti itu dapat membuat anggota tersebut lebih mudah memenuhi norma-norma dan aturan yang berlaku dalam kelompok tersebut. Nah, penjelasan yang terakhir akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Waipah. Saya Waipa, saya akan menjelaskan mengenai upaya mempersiapkan anggota kelompok. Dalam dinamika kelompok, semua anggota kelompok diharapkan dapat melaksanakan peranannya seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya di poin B. Namun perlu dimengerti tidak semua anggota kelompok mampu berperan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Disinilah letak pentingnya pemimpin kelompok dalam mempersiapkan anggota kelompok untuk peranan yang akan dimainkan.
Nah, yang pertama itu tentang apa-apa yang diharapkan dari para anggota, suasana khusus yang dapat terjadi di dalam kelompok itu, dan peranan serta cara-cara yang akan dilakukan oleh pemimpin kelompok. Minimal di kelompok itu harus menyenangkan dan terasa nyaman. Kemudian yang kedua itu bahwa keikutsertaan dalam kelompok itu adalah serba kesukarelaan. Jadi tidak ada unsur keterpaksaan baik itu dari pemimpin kelompoknya ataupun anggota lainnya. Kemudian yang ketiga bahwa anggota kelompok bebas menanggapi hal-hal yang disampaikan ataupun menolak saran-saran yang akan diberikan anggota lain. Semua anggota kelompok wajib menghargai pendapat orang lain. Nah, yang keempat yaitu bahwa hasil kegiatan kelompok itu tidak mengikat para anggota kelompok itu dalam kehidupan pribadi mereka di luar kelompok. Jadi, mereka bebas melakukan aktivitas apapun di luar kelompok tanpa harus terikat dalam kelompok tersebut. Nah, untuk poin yang kelima yaitu bahwa yang segala terjadi dan menjadi isi dari kegiatan kelompok tersebut itu sifatnya rahasia. Jadi, anggota kelompok maupun pemimpin kelompok tidak diperbolehkan untuk menyebarluaskan kegiatan atau isi yang terjadi di kelompok tersebut. Kemudian yang terakhir yang keenam yaitu penghargaan pemimpin kelompok tentang kesukarelaan dan keberanian anggota kelompok dalam mengikuti kegiatan kelompok tersebut. Jadi, misalkan pemimpin kelompok memberikan kata-kata pujian kepada anggota kelompoknya, supaya anggota kelompok merasa dihargai dengan kesukarelaan dan keberanian untuk mengikuti anggota kelompok tersebut. Dalam kelompok bebas dengan anggota-anggota yang asing satu sama lain, tugas menyiapkan dan mengikuti tingkat kesiapan anggota seperti itu seringkali tidaklah ringan. Maka dari itu, dalam suatu kelompok harus terciptalah suasana menyenangkan dan nyaman bagi anggota lain. Nah, pilihan yang jitu terhadap tahap-tahapan kesiapan anggota itu dan kebijaksanaan yang diambil oleh pemimpin kelompok sesuai dengan tanggapannya terhadap tingkat kesiapan para anggota akan sangat menentukan keberhasilan kelompok. Oleh karena itu, pemimpin kelompok harus menyiapkan segala sesuatunya dengan anggota kelompok untuk mencapai keberhasilan kelompok itu sendiri. Perlu dicatat bahwa suatu kelompok yang anggota-anggotanya dipersiapkan dengan baik akan benar-benar mampu mencapai tujuan yang dimaksudkan melalui kegiatan kelompok itu. Dalam keadaan tertentu, pemimpin kelompok boleh menetapkan ketidakikutan seseorang bila diyakini bahwa ketidakikutsertaan seseorang ini dapat mengacaukan kehidupan kelompok dan menggagalkan pencapaian tujuan yang dimaksud tersebut. Itulah presentasi dari kelompok 1. Terima kasih yang sudah menyimak, dan jika teman-teman ingin bertanya dipersilahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar Google Classroom yang sudah disiapkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.